Ya, rapid test masih jadi andalan dan diterapkan sebagai cara mendeteksi dini virus corona. Meski begitu, tetap ada pro kontra yang mengiringinya. Belum usai soal akurasi tes antibodi tersebut. Yang terbaru terkait tarif batas atas rapid test mandiri sebesar Rp150.000 yang mendapat reaksi beragam dari publik hingga instansi kesehatan. Bagaimana menjawab serta menengahi perdebatan ini? Benarkah jika salah satu implikasi pelayanan dasar rapid test di masa darurat COVID-19 ini dijadikan ladang bisnis? Untuk membahas topik ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio. Yang pertama ada Tonang Dwi Ardianto, anggota pengurus Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat malam, Pak Tonang. Selamat malam. Ya, dengan Ferdi, Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Terima kasih. Ya, dan juga ada Bang Saleh Partaunan Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bang Saleh. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih Bang Saleh. Dengan Ferdi di sini ada Pak Tonang juga di diskusi kita malam ini ya, Bang Saleh ya. Ya. Ya, sebenarnya kita juga tadi mengundang Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, tapi kemudian menjelang kita diskusi malam ini mendadak terjadi perubahan agenda sehingga perwakilan dari Kemenkes malam ini tidak bisa dan tidak jadi bergabung dengan kita. Tapi tidak apa-apa, kita ada Bang Saleh yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita ya. Oke, saya ke Bang Saleh dulu deh kalau gitu. Bang, kenapa kemudian rapid test ini harus diseragamkan sih Bang? Kan ada surat edaran baru dari Kementerian Kesehatan. Apa kemudian pertimbangannya dari Kementerian Kesehatan untuk menyeragamkan tarif yang saat ini kita tahu di manapun, di titik manapun di rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta ini berbeda-beda? Ya, pertama saya mau jawab dulu ya bahwa kalau saya posisinya itu adalah menginginkan agar rapid test itu difasilitasi oleh pemerintah. Oke, gratis artinya, gitu ya? Setiap warga negara yang ingin melakukan rapid test itu tentu diberikan secara cuma-cuma atau gratis oleh negara. Mengapa? Karena ada dua hal. Pertama, karena rapid test itu dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengetahui persebaran virus ini dan sekaligus memetakan di mana sebetulnya zona hijau, zona merah, zona kuning dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita dengar paparan daripada pemerintah, terutama terakhir kemarin Presiden marah-marah di istana itu kan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini kan ada 7 triliun. Nah, yang dilaporkan kepada Komisi 9 yang sudah masuk atau akan di-approve dan disetujui oleh Kementerian Keuangan baru bernilai sekitar 25,7 triliun. Artinya masih banyak, ada sekitar kurang lebih 5 triliun lagi ya. Kurang lebih yang masih bisa dipakai. Oke, Bang Saleh mau bilang bahwa anggaran di Kemenkes ini masih cukup lah untuk ngasih fasilitas tes dasar rapid test ini untuk masyarakat, begitu ya? Menurut saya, karena kan Presiden mengatakan akan ada 75 triliun. Ya kan, yang sudah masuk kan baru 25,7 ya. Artinya kan masih banyak kita lainnya gitu. Itu alasan saya. Artinya kemudian kedua, kalau ditanya mengapa sih harus diseragamkan, ini pertanyaan bukan ke saya, ini mesti ke Kementerian Kesehatan melakukan buat aturan seperti itu. Tetapi saya mendapat semangat dari apa yang sedang berlaku sekarang ini adalah bahwa banyak keluhan dari masyarakat yang mengatakan agak berat untuk melakukan rapid test ini. Kenapa? Karena mungkin biayanya dianggap terlalu mahal. Dan kemudian kedua, ada banyak aturan pemerintah yang mempersyaratkan orang-orang untuk melakukan rapid test. Jadi ini kan pertama biaya dianggap mahal, kemudian ada persyaratan untuk melakukan rapid test, jadi klop, akhirnya masyarakat jadi kesulitan. Untuk itulah maka masyarakat mengutarakan hal ini. Tetapi pemerintah menjawabnya malah dengan menyeragamkan harga maksimum 100.000 misalnya. Dan ini menurut saya belum tentu jadi solusi. Nah, mestinya solusinya itu adalah pemerintah tadi kan rapid testnya secara massal dan itu didistribusikan ke rumah sakit secara proporsional dan diawasi penggunaannya oleh pemerintah. Dengan demikian, ini rapid test ini bisa dilakukan secara terukur dan kita juga bisa mendapatkan data yang valid untuk dijadikan sebagai
apa namanya saran kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Oke, tapi Bang, anggapan publik kemudian mengarah kepada rapid test yang saat ini dilakukan lebih kepada bukan mendeteksi diagnosa awal terhadap kontaminasi virus begitu, tapi cuma sebagai syarat administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya tarif yang berbeda-beda dengan range harga yang mulai dari 300.000 hingga 750.000 di Indonesia di sejumlah rumah sakit, ada indikasi juga ini menjadi ladang bisnis baru oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana DPR kemudian bisa membuat masyarakat tidak berpikir kalau memang begini adanya, pengawasannya bagaimana nanti kemudian? Jadi karena itulah maka saya katakan ini kan lebih mudah kalau digratiskan. Ya. Jadi kalau tadi misalnya itu digratiskan, ini asumsi-asumsi yang seperti ini kan nggak muncul permukaan. Dan adalah fakta juga bahwa masyarakat banyak yang mengadu bahwa kejadian seperti ini, bahwa ada masyarakat yang merasa katakanlah merasa keberatan untuk membayar dan tidak mampu. Ya, itu karena ini membayar. Coba kalau nggak membayar ya nggak akan mungkin terjadi. Oke. Begitu. Belum lagi akurasinya juga dipertanyakan nih Bang. Nah kalau persoalan akurasi memang di mana-mana ada yang mengatakan bahwa memang rapid test itu sudah 100% akurasinya. Oke. Jadi ini juga kan sebetulnya hanya untuk ada nggak katakanlah virus itu di dalam tubuh seseorang. Oke. Nah virus apa saja tentu termasuk diantaranya termasuk virus COVID-19. Nah dari situ nanti baru ditentukan bahwa orang tersebut kemungkinan terpapar atau tidak terpapar. Nah begitu. Jadi saya kira soal akurasi dan lain sebagainya nanti pihak kedokteran lah yang bisa menjawab ya. Tetapi menurut saya pada konsennya itu adalah bagaimana menenangkan masyarakat, tidak membuat pusing masyarakat dengan harga yang dianggap memberatkan tersebut. Oke. Begitu. Oke. Artinya kita sudah dapat poinnya bahwa kemudian ini jangan menjadi beban lagi buat masyarakat, ditambah lagi dengan harga yang memang kadang-kadang tidak bisa seragam sehingga kemudian keluarlah keputusan atau surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang penyeragaman harga. Saya ke Bang Tonang. Pak Tonang, gimana Pak? Ada kemudian surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk menyeragamkan harga rapid test begitu, batas atasnya Rp150.000. Tapi kemudian ini menjadi pertentangan dan perdebatan. Bagaimana menjawab ini Pak Tonang, khususnya rumah sakit yang memang menggelar rapid test secara mandiri untuk masyarakat? Oke, terima kasih. Yang pertama kita harus clear dulu bahwa posisi rumah sakit adalah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Oke. Bahwa memang dalam penanganan pandemi COVID itu salah satunya adalah menggunakan rapid test yang kami lakukan. Ya. Nah, tentang tarif, posisi rumah sakit itu kan pada posisi kami membeli kit pemeriksaan, kemudian kami tentu juga memerlukan beberapa bahan pendukung ya untuk dapat terlaksananya pemeriksaan tersebut. Dengan dasar itulah kita bisa menetapkan tarifnya berapa yang kami kenakan ke masyarakat. Nah, kalau sekarang ini Kementerian Kesehatan menetapkan di 150, kami sebetulnya begini, poin yang tidak bisa kami kendalikan adalah soal harga kitnya. Kalau soal di dalam rumah sakit itu kewajiban kami untuk efisiensi. Tapi bahwa harga kit tercapai tidaknya harga tercapai tidaknya adalah di Kemenkes, bukan di kami. Ini yang sebetulnya kami ingin sampaikan bahwa kami mohon ini jangan rumah sakit yang dibebani. Kalau memang harga kitnya itu dapat dikendalikan oleh pemerintah, maka itu baru wilayah kami untuk mengatur soal biaya pelayanannya. Oke, Pak Tonang, harga kit atau regionnya yang dimiliki rumah sakit secara umum yang mana ya? Kalau bisa jadi, variabelnya apa saja? Harga kit ini sangat variatif, sangat lebar, terus terang. Jadi ada dari antara yang termurah sampai termahal itu bisa sampai 3 kali lipat perbandingannya. Kalau jadi, bicara harga Pak, berapa? Mengapa ketika menjadi pelayanan di rumah sakit menjadi variatif tarif yang dikenakan. Nah, seandainya kitnya itu bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka tentu kita tidak bicara mengenai biaya pelayanan, tinggal istilahnya kompetisinya di efisiensi biaya pelayanan.
Jadi kalau efisiensi harga kit kan tentu di luar ranah kami yang bisa melakukan itu. Oke, Pak Tonang, saya nanti akan kembali ke Anda untuk menanyakan variabel apa saja kemudian mulai dari testing kit, region atau pelayanan-pelayanan yang kemudian ada angka yang disebutkan di atas kertas. Tapi kita akan kembali nanti usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan kembali bersama Anda usai jeda berikut. Kita kembali ke diskusi kita malam ini masih dengan Pak Tonang dan juga Bang Saleh. Saya ke Pak Tonang lagi, Pak. Tadi sempat terputus. Saya ingin menanyakan bahwa kemudian memang tadi Anda menyampaikan bahwa ada biaya pelayanan di situ, ada juga harga untuk region dan test kit yang harus dibeli dengan variabel harga yang berbeda-beda begitu, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Kalau secara angka di rata-rata kan harganya berapa sih Pak untuk region yang dipakai oleh rumah sakit? Ya, variasinya lebar, tapi rata-rata yang dibeli itu antara harga 200 sampai 300 itu yang paling banyak itu. Ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu. Tapi rata-rata ada 200 sampai 300 yang kita gunakan saat ini. Ya, kalaupun ada sedikit di bawah 200, tapi jarang sekali. Yang ada sekitar 200-300 yang banyak. Ditambah lagi dengan biaya pelayanannya begitu ya Pak ya? Tentu kan kita butuh misalkan untuk ngambil darahnya dan beberapa bahan medis habis pakai, sarana dan prasarananya, dan alat-alat yang diperlukan kan itu saya kira wajar ya demikian. Nah itu yang ranah rumah sakit. Tapi kalau ini harga kitnya kan rumah sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Oke, kalau kemudian keputusan ini sudah keluar Pak Tonang, bagaimana kemudian komitmen ini bisa dilakukan atau diterapkan di tengah masyarakat? Karena kalau misalnya masyarakat datang begitu ke rumah sakit dan bertolak kepada peraturan atau keputusan ini, tapi kemudian ada beberapa rumah sakit yang tidak sepakat dengan ini atau masih belum mau melaksanakan keputusan ini, bagaimana kemudian ininya rumah sakit memfasilitasi? Ya, kami itu tetap mendukung apa yang menjadi keputusan dari Kementerian Kesehatan dalam Kementerian Kesehatan tentang pembatasan ini ya. Yang kami mohon adalah berarti yang bukan ranah kami tadi adalah harga kitnya. Nah, mohon Kementerian Kesehatan yang dapat mengendalikan harga kit ini sehingga akhirnya kami ini bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan 150 tersebut. Nah, sekali lagi kalau harga kitnya kita tidak bisa apa-apa. Tapi di luar itu kami komitmen untuk mendukung ke 150 tersebut. Oke, rumah sakit disediakan oleh siapa sih Pak untuk tes kitnya ini? Kalau rumah sakit itu kita beli. Belinya ke siapa? Kalau yang dalam pemahaman dropping di pemerintah adalah yang kaitannya dengan soal tracing atau soal untuk epidemiologi. Jadi kalau kaitannya dengan soal pencarian kasus, penelusuran kasus itu pakai dropping dari pemerintah ke dinas kesehatan. Jadi kalau pelayanan rumah sakit memang kami harus beli untuk kit tersebut. Oke, ada pihak lain yang gitu yang menjual untuk pihak rumah sakit begitu ya? Bagaimana kita beli kit pemeriksaan lab yang lain atau beli obat juga berarti kan ada juga yang harus beli ke penyedianya. Oke, berarti aturannya atau mekanismenya di rumah sakit kalau memang itu adalah rekomendasi dari hasil testing dan tracing yang direkomendasikan oleh tim gugus tugas atau pemerintah akan diberikan yang gratis begitu. Kalau kemudian secara mandiri akan diberikan yang berbayar begitu ya? Mekanismenya begitu? Yang mendapatkan itu adalah dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan lah yang melakukan tracing untuk kemudian ini dari bantuan dari pusat. Jadi kalau rumah sakit memang kita kaitan dengan pelayanan pada pasien. Jadi beda dengan yang ada di Dinkes. Oke, kalaupun dirujuk tetap bayar begitu? Iya, mana? Terakhir gimana? Kalaupun dirujuk akan tetap bayar begitu Pak? Oh, bukan. Kalau misalnya begini, dinas kesehatan mengirim ke kami untuk pemeriksaan PCR, maka itu kami tidak boleh narik biaya. Tidak boleh narik biaya. Oke. Kenapa kemudian saya bertanya Pak? Karena ada satu kondisi di mana entah ini menjadi ladang bisnis yang seperti saya sebutkan di awal, ada beberapa rumah sakit yang juga menerapkan pola begini. Kalau memang hasil tes, katakanlah mungkin bukan rapid test atau swab test begitu di sebuah rumah sakit, kalau hasilnya ingin cepat dalam 6 jam begitu, harganya kita letakkan 3 juta rupiah, kalau 12 juta rupiah, kalau 12 jam 3 juta rupiah, kalau 24 jam 2,5 juta rupiah. Ini bagaimana menjawab ini? Kepatuhan ini di mana nanti mengawasinya dari rumah sakit yang melakukan praktik seperti ini? Baik,
kita pisahkan dulu ya. Kalau yang untuk kepentingan dari dinas kesehatan ke kami itu memang betul-betul kami tidak narik biaya. Nah yang disebutkan tadi adalah yang terkait dengan syarat perjalanan. Syarat perjalanan inilah dan menyebabkan orang itu mendorong rumah sakit untuk memerlukan hasil yang segera. Nah kami memang terus terang kami turut prihatin ya dengan kondisi itu. Maka sebetulnya kami usulkan pemerintah untuk syarat perjalanan itu sebetulnya tidak seperti itu caranya. Syarat perjalanan itu malah justru kita gunakan saja tes yang antigen saja yang lebih cepat dan bisa dikerjakan di dekat bandara. Supaya kapasitas pemeriksaan PCR di rumah sakit itu bisa untuk memenuhi target kita, bisa memeriksa 40.000 tes sehari. Itu yang untuk mendukung penanganan pandemi. Sedangkan yang untuk syarat perjalanan itu mestinya seharusnya tidak harus seperti itu caranya. Ya tidak harus terdorong orang itu untuk meminta hasil cepatnya. Kan ada yang katanya 6 jam berapa. Ya ini sebetulnya kami sedih karena ini kan membuat situasi yang tidak nyaman untuk semuanya. Oke. Saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, bagaimana menjawab ini Bang, ketidakseragaman untuk harga ini, padahal sebenarnya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan dasar ini justru inginnya murah, bahkan inginnya gratis begitu. Karena ini memang untuk untuk membantu pemerintah juga, kerja pemerintah juga untuk menekan penyebaran di tengah masyarakat. Jadi kan begini, ini kan rapid test itu kan jenisnya juga bermacam-macam. Jadi itu rapid test itu ada yang murah, ada yang mahal, ada yang itu. Jadi kalau misalnya pemerintah membuat dia seragam, berarti kan harus tersedia produk yang harga segitu itu, yang harga 150.000 itu. Jadi kalau misalnya dia hanya mengeluarkan surat edaran bahwa harganya harus 150.000 sementara barangnya tidak ada, itu sama artinya membuat surat edaran yang secara perlahan-lahan akan tetap tidak dipatuhi ya oleh rumah sakit. Kenapa? Ya karena rumah sakitnya kan nggak mungkin memberikan pelayanan di mana pelayanan tersebut membuat rumah sakitnya tidak bisa beroperasi dengan benar. Apalagi rumah-rumah sakit swasta. Jadi karena itulah maka saya katakan untuk proses pengadaan rapid test ini itu harus betul-betul diambil alih pemerintah secara baik. Dan kalau perlu, saya katakan sekali lagi, kalau memang pemerintah bisa memproduksi rapid test itu, nggak perlu dibayar. Dan saya kira rumah-rumah sakit juga mau itu menanganinya. Yang sekarang kurang baik, Bang Saleh, menurut Abang? Kalau menurut saya sekarang kan juga belum terukur kok sebetulnya kerja-kerja untuk rapid test ini. Rapid test itu kan dilakukan juga kebanyakan karena orang mau naik pesawat terbang, mau melakukan perjalanan. Sementara kalau misalnya mau benar itu kan harus betul-betul dilakukan sampling secara metodologis ya, berdasarkan pendekatan akademik. Jadi sehingga dengan demikian kita tahu misalnya di Jakarta sampelnya berapa yang harus diambil, Surabaya berapa, Jawa Barat, Bandung berapa, begitu. Dan begitu juga di kota-kota lain gitu. Nah kalau sekarang kan kita tidak tahu sebetulnya mengapa misalnya di kota tertentu ngambil sampelnya seperti itu, mengapa di kota yang lain seperti itu. Akhirnya sekarang yang kelihatan mana, ada satu kota tertentu yang jumlahnya terpaparnya besar, tinggi, di tempat yang lain tidak. Mengapa? Karena di kota tertentu itu samplingnya banyak, di kota yang lainnya samplingnya sedikit. Jadi ini kan berpengaruh juga. Semakin banyak samplingnya, otomatis itu berpengaruh pada jumlah orang yang akan katakanlah berpotensi, begitu bahasanya ya, terpapar COVID-19 ini. Nah, kalau mau dikatakan Indonesia mau aman-aman aja dari COVID-19, ya nggak usah ada aja rapid test itu. Ya kan nggak akan ketahuan siapa yang terpapar atau tidak terpapar begitu. Nah, tapi kalau pemerintah mau sungguh-sungguh, sekali lagi saya katakan, ini harus betul-betul ditangani. Ini kan saya dengar ini kebijakan yang menandatangani surat ini kan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan. Nanti pada hari Senin, insya Allah kami akan rapat dengan mereka pada pukul 10. Nanti saya akan tanya ini khusus soal ini. Apa sebetulnya maksud daripada penetapan angka 150.000 itu. Kenapa nggak digratiskan saja sekalian kalau misalnya uang dari negara ini ada untuk itu. Karena kita sekarang ini pemerintah kan melonggarkan katakanlah fiskal kita itu dilonggarkan. Jadi pemerintah yang tadinya boleh sampai 3%, sekarang sudah hampir 6%. Jadi itu artinya uang yang dikelola oleh negara itu melalui pelonggaran kebijakan fiskal tersebut itu kan sebetulnya
bisa dapat banyak. Oke. Kalau misalnya dapat banyak ya digunakan untuk kesehatan ini dulu. Jangan misalnya ke tempat lain, ya memang betul mungkin infrastruktur penting bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi dibandingkan penyelamatan warga negara dalam bidang kesehatan ini bidang kesehatan ini jauh lebih besar dan lebih banyak manfaatnya begitu. Jadi ini yang harus dibuat ini skala prioritas oleh pemerintah kita. Dengan begitu kita punya satu kesatuan pola pikir di dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi rumah-rumah sakit pun bisa diajak secara bersama-sama. Ini kan rumah-rumah sakit ini saya tahu ini belum diajak bicara kok ini. Misalnya berapa sih harganya yang mau kita buat? Nggak ada itu bicara. Tiba-tiba keluar aja itu surat edaran masing-masing aja gitu Bang ya. oleh mereka. Sementara mereka sudah beli barangkali rapid testnya yang sudah harganya memang di atas 150.000. Nah tiba-tiba sekarang mereka disuruh mematuhi harus 150.000, ya nggak bisa kan itu. Agak sulit lah kurang lebih begitu. Itu yang saya katakan sekali lagi, karena rapid test ini penting dan karena itu kita harus memfasilitasi warga negara kita untuk melakukan rapid test. Jadi begini Mas, itu di Amerika Serikat tuh sekarang kan lumayan tinggi dan bahkan saya kira paling tinggi di dunia sekarang tingkat keterpaparan penduduknya. Mengapa itu bisa terjadi? Ada banyak faktor. Mungkin bisa jadi karena memang fasilitas tesnya semakin banyak, semakin canggih, banyak orang yang melakukan rapid test. Tes-tesnya itu dilakukan, laboratoriumnya bekerja dengan baik sehingga mereka bisa katakanlah memonitor sejauh berapa orang misalnya katakan di negara tersebut yang terpapar itu. Nah sekarang kalau sudah ketahuan petanya, mereka juga bisa merumuskan pola penghentian atau penanganan bagi mereka baik yang terpapar, belum terpapar, baik yang ODP, PDP dan seterusnya. Jadi inilah yang saya katakan satu lagi pekerjaan yang mesti harus dikerjakan secara komprehensif, nggak bisa sepihak-sepihak. Pemerintah itu nggak bisa bekerja sendiri. Pemerintah itu butuh orang lain. Pemerintah butuh rumah sakit. Pemerintah butuh masyarakat. Pemerintah butuh pemerintah daerah dan seterusnya. Jadi karena itu ini nggak bisa lah. Sekali lagi saya katakan ya udah ini tiba-tiba keluar surat gitu tanpa harus ada koordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Bang Saleh, kita tunggu bagaimana kemudian formula yang akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan. Kalau kemudian nanti sudah dipanggil Bang Saleh, kita undang lagi ya Bang ya untuk mengetahui apa kemudian hasilnya ya. Kita berharap gratis. Oke. Kita tunggu dari Komisi 9 seperti apa nanti hasilnya. Dan Pak Tonang juga kita berharap juga komitmen dari rumah sakit untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas testing dasar seperti rapid test ini juga tidak dipersulit dengan mekanisme atau metode-metode yang semakin membingungkan di tengah masyarakat sehingga kemudian ini tidak lagi menjadi hal yang diributkan terus dan malah menjadi antipati bagi masyarakat dan seperti fobia begitu ya kalau sudah mendengar rapid test atau tes yang lain terkait dengan COVID di masa pandemi ini. Sedikit kalau biar tidak fobia ini penting menurut saya ini biar tidak fobia. Ya, sedikit saja Bang. Baik. Tadi selalu disebut soal akurasi. Sebetulnya tes itu sebetulnya asal pada saat yang tepat hasilnya akan pas. Selama ini memang tes itu tidak tepat sehingga hasilnya tidak tepat akhirnya menimbulkan fobia dan stigma. Yang kita hindari seperti itu. Oke Bang Tonang. Baik, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Bang Tonang sudah bergabung dengan kita dan Bang Saleh sudah juga berdiskusi dengan kita. Kita tunggu bagaimana hasilnya nanti pengawasan dari DPR untuk kemudian menengahi persoalan dan perdebatan terkait rapid test ini.